Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahmatullah, alhamdulillah, puji dan syukur atas takdir Allah pada pagi ini Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka sholat subuh jamaah dan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dan sholat subuh kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunat-sunatnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita mulai lagi di pekan ini, di bulan ini, dan kita sudah di bulan Syafar ya. Bulan Syafar, bulan di mana ada peristiwa juga masa lalu ketika Rasul mendapatkan perintah hijrah, itu diyakini di akhir bulan Syafar, nanti sampai di Madinah di awal bulan Rabiul Awwal. Baik, mari sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah ridha dengan pelajari ini. Rabbi zidna ilma warzuqna fahm. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, kita masih melanjutkan dari kajian di bulan lalu. Kita masih mendalilkan kajian ini pada fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita di surat ke-10 atau surat Yunus ayat yang ke-57, di mana Allah memberikan kepada kita penjelasan dari Quran ini. Ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, pelajaran berupa Quran dari Tuhan kalian, wa syifa lima fi sudur, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmah, sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dari fungsi Quran inilah yang masih kita jadikan dalil bahwa kita banyak mengkaji Quran itu dalam berbagai dimensi keilmuan. Yang hari ini kita mencoba membahas itu dalam perspektif kajian psikologi, bagaimana Quran memberikan pelajaran. Yang fungsi pertama sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Jadi banyak pelajaran yang ada dalam Al-Quran yang kita masih terus kaji ini. Dan penjelasan dari pelajaran itu kita masih membahas tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan itu semua juga diperkuat oleh firman Allah dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat yang ketiga, tentang isi Al-Quran itu banyak sejarah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu ya Nabi kisah yang paling baik. Dengan apa? Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi Al-Quran itu yang diturunkan kepada baginda itu banyak berisi kisah-kisah masa lalu. Maka kisah ini yang terus kita gali, dan kita masih meneruskan kisah dari salah satu Nabi Allah yang mulia yang ada dalam Al-Quran. Itu terkait dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ya, kita masih melanjutkan kisah ini, dan sudah kita bahas beberapa pertemuan surat Yusuf kaitan dengan kisah Nabi Yunus itu yang sangat panjang dalam surat As-Saffat dari 139 sampai 148. Kita sudah bahas ayatnya, yang beberapa ayat ini yang sudah kita bahas, sehingga kita mengambil pelajaran ada 6. Tentang kerendahan kita sudah belajar, kesabaran kalau kita belajar hari ini kita akan belajar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di poin yang ketiga. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk memahami ilmu Allah dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana membangun etika dalam kehidupan, ketaatan pada perintah Allah, belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ada dalam Al-Quran. Itulah tema kita hari ini.
meneruskan dari tema-tema yang lalu. Jadi yang ketiga, membangun etika dalam kehidupan, ketaatan pada perintah Allah, belajar dari Nabi Yunus alaihi salam. Tentu bicara etika dalam kehidupan tidak hanya membangun aturan sosial saja ya, yang berakar dari hubungan antar manusia dengan Allah, tapi etika Islam itu menempatkan ketaatan pada Allah sebagai fondasi utama. Jadi etika yang baik, etika yang didasari oleh keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari kita saksikan banyak perilaku yang aneh-aneh. Ada yang korupsi tidak merasa korupsi, ditangkap merasa difitnah. Di rumahnya ditemukan sekian kilogram emas, katanya itu bukan punya saya. Uangnya sekian miliar itu juga bukan punya saya, titipan orang gitu. Ya itu wajar lah, itu titipan orang. Tapi secara manusiawi orang masa bilang ya, di mana etika seorang pejabat? Dari perilaku pejabatnya juga tidak benar. Bahkan yang ngurusin orang miskin juga malah dimakan. Di Surabaya bahkan lebih parah lagi gitu. Kebun binatang isinya akhirnya dikorupsi juga. Itu melanggar, tidak hanya melanggar HAM, tapi melanggar hak asasi hewan gitu. Bayangkan, untuk masih makan hewan saja masih dikorupsi. Mungkin dia pikir hewan nggak bisa protes, nggak pernah demo hewannya. Masya Allah. Jadi bagaimana mau taat gitu ya ketika fondasi keimanannya lemah. Tapi juga seringkali kita dapat tontonkan di pesantren justru kiainya malah meroda paksa murid-muridnya, santri-santrinya. Ada apa ini semua gitu? Tentu ini bagian etika kehidupan. Dari sisi psikologis juga, semalam kami baru ada seminar tentang konseling Islami gitu, psikoterapi di UIN Lampung. Mereka cerita di Lampung kemarin baru ada anak muda yang bunuh diri. Kalau tanya kenapa sebabnya, dalam psikologi ada namanya future anxiety, ketakutan masa depan. Usia ini dialami mereka yang masuk fase 17 sampai 30 tahun. Dan gejala ini sudah makin banyak. Di Malang juga sama. Di kota-kota yang bisa menambah belajar justru malah banyak anak-anak mudanya yang sedang kuliah tidak kuat menahan problem kehidupannya. Dia mencoba mungkin ngadu ilmu ya, loncat dari ketiga gedungnya gitu ya, sampai di bawah sudah remuk kepalanya. Ini fenomena alam yang bagaimana ditujukan di depan kita bahwa banyak hal yang negatif terjadi itu karena hubungan dengan Allah itu lemah. Tapi sebaliknya ada juga yang membangun komunikasional itu kurang. Maka kita belajar hari ini yang ketiga tentang membangun etika, ketaatan pada Allah. Belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang kita akan pelajari dari kisah ini? Ada 5 hal. Ya, 5 hal yang kita bisa ambil hikmah pelajaran dari ketaatan pada Allah, belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, ketaatan pada Allah sebagai dasar etika kehidupan. Yang kedua, kisah Nabi Yunus, ujian dalam menjalankan amanah. Yang ketiga, pelajaran etika dari diri sendiri. Yang keempat, kesabaran sebagai buah ketaatan. Dan implementasi etika Nabi Yunus dalam kehidupan modern itu. Jadi 5 poin yang akan kita pelajari dari poin yang ketiga, pelajaran dari kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran dalam pandangan agama dan kajian ilmu psikologi. Baik, yang pertama, ketaatan pada Allah sebagai dasar etika kehidupan. Ketaatan atau ta'ah dalam bahasa Arab merupakan nilai utama dalam ajaran Islam. Manusia diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga menjalankan pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Dan aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Jadi bagaimana mungkin
bukan ketaatan menjadi dasar ya, karena tugas utama kita ternyata ibadah. Mau orang mau lari dari kenyataan apapun itu, tetap tugasnya nanti ada tagihan di hadapan Allah, ibadah. Mengapa tugas ini diberikan? Mungkin masih ingat kalau kita ke belakang, karena kita sedang mengalami, sedang hidup pada alam yang ketiga, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Sebelum kita masuk di alam dunia ini, kenapa nih ayat ini menjadi tugas? Allah sudah memperjalankan kita dari alam ruh, di mana alam ini belum ada bentuk, masih di ruh kita, belum menyatu dengan jasad siapa kita akan bertemu ruhnya. Maka masuk fase kedua di alam rahim, di dalam perut ibu kita, dijelaskan dalam surat ke-7 ayat 172. Inilah fase kehidupan kedua yang memungkinkan adanya tugas ini. Ya, surat Al-A'raf ayat 172, di mana di sana ada dialog, ada komunikasi antara Allah dengan ruh kita saat itu. Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Maka ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Artinya syahadat kita sebenarnya sudah diawali sejak di alam rahim. Maka dalam perspektif akidah Islam, semua orang itu sebenarnya beragama Islam, Muslim. Ya, maka terkait dengan perintah Allah ini, sebelum tadi ya di surat ke-7 ayat 172, Allah ingatkan kita semua, ketika ada dialog, ada syahadat yang kita baca, maka syahadat itulah yang kemudian menjadi dalil tentang fitrah Allah itu. Bahwa fitrah Allah itu naluri dasar manusia semua beragama Islam. Maka dijelaskan dalam surat ke-30 ayat yang ke-30, fa'akim wajhaka lidzina hanifa fitratallah. Hadapkanlah wajahmu din yang hanif, tetaplah fitrah Allah itu. Apa fitrah Allah itu? Fitrahnya mengakui bersyahadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diturutkan sebelum surat 51 56 ini ada sebelumnya surat 30 ayat 30 surat Rum tentang fitrah, dan surat Rum ini menjelaskan sebelumnya surat Al-A'raf ayat 172 tentang perjanjian tentang syahadat. Jadi ada syahadat ketika di alam rahim kita, diingatkan tentang fitrah itu ketika lahir. Maka Rasul juga berikan penjelasan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah secara naluri ya, fitrah secara fisik, semua fitrahnya itu berkembang. Tetapi dalam perspektif akidah Islam, bahwa sebenarnya pembebanan tugas ibadah ini Bapak Ibu, itu karena ada dasar sebelumnya, tidak ujuk-ujuk gitu. Kalau bahasa Inggris tidak ujuk-ujuk tiba-tiba. Tidak tiba-tiba. Karena ujuk-ujuk itu bahasa Portugal ya. Portugal gitu. Jadi tugas dakwah, tugas ibadah ini ternyata ada dalil sebelumnya tentang fitrah. Jadi kalaupun ada orang yang tidak mau beragama sekalipun, nggak apa-apa, silakan. La ikraha fid din, kata Quran. Tidak paksa dalam beragama. Tapi nanti konsekuensinya tentu ada. Ya, maka tadi di surat ke-7 ayat 172, jangan sampai nanti dari kiamat baru disebut, oh saya pernah bersyahadat ya. Maka bersyukur kita yang sudah muslim sejak kecil, tinggal dijaga gitu ya. Jangan sampai sudah beragama Islam, malah murtad maksudnya. Dan murtad itu masalah akidahnya tidak bisa dibeli dengan uang. Masih kan ya, bisa pernah cerita ada kisah di Indonesia, ada orang usia 70 tahun. Ketika ulang tahun ke-70 itu, tiup lilinnya dengan bangganya bilang, saya sekarang tenang setelah mengikuti agama nenek moyang saya. Jadi 69 tahun jadi muslimah, di 70 tahunnya dia tiup lilin pindah agama nenek moyang.
Ini kisah nyata. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena kita punya tugas ini. Kemarin kami baru saja konsorsium tasawuf dan psikoterapi Indonesia. Ada seorang kawan guru besar UIN dari Palembang, dia cerita, beliau meneliti 18 jenazah yang mau meninggal dengan alat bantu sel saraf, ahli saraf. Jadi kalau orang meninggal biasanya kan pasang-pasang semuanya. Masih ada selang-selang yang nempel. Beliau teliti dengan membayar seberapa uang kepada dokter untuk rekam medik kriminal. Apa yang beliau ceritakan? Katanya, orang meninggal normal saja itu masih merasa sakit sampai 18 jam. Jadi kalau meninggal normal, kita masih merasa sakit selama 18 jam. Kalau meninggal karena bunuh diri, itu sampai 40 jam rasa sakitnya. Ini yang ngomong mereka, beliau dokter ahli saraf yang merekam medik dari orang yang sedang sangat lemah. Bahkan ada orang yang meninggal itu berubah wajahnya. Dari awalnya seperti biasa, lama-lama senyum. Atau sebaliknya. Kata beliau, ada pejabat di Pekanbaru yang meninggal. Kemudian anaknya rebutan. Anak laki-lakinya bilang, "Dek, jenazah bapak di rumah kamu aja ya, saya gak enak sama istri saya." Anak perempuannya balik, "Bang, saya gak enak sama laki saya, di rumah abang aja." Jadi masih di kamar jenazah di rumah sakit, anaknya ribut tidak mau urus jenazah bapaknya. Apa yang terjadi? Teman saya masih melihat di balik ruangan rekam mediknya masih ada. Itu bapak yang semua kerut, sedihnya luar biasa, terlihat dari wajahnya. Akhirnya orang teman saya ini bilang, "Sudah, kalau kalian ribut, jenazah ini om bawa ke rumah, biar om yang urusin." Bayangkan, Pak, anak kita begini gimana, Pak? Aduh, sedihnya kayaknya. Jadi nanti kalau kita meninggal, kalau bapak mau tahu, silahkan rasakan nanti ya. Kalau meninggal itu, kalau normal saja, itu 18 jam masih merasa sakit, maka wajah itu bisa berubah. Karena ternyata memori kita masih berfungsi. Maka Rasul memberikan penjelasan, nanti kalau kita meninggal, Pak, di kubur itu masih bisa mendengar deram langkah pelayat kita. Kalau bapak nggak percaya, coba deh. Saya sudah yakin ini nggak perlu coba. Ya, kalau belum yakin saya coba. Makanya dulu ada seorang ketua partai yang bilang, itu Ustaz suka ngibul, ngomongin neraka, alam kubur, dia juga pernah nyobain. Kalau kami yakin 1000%, jadi nggak mau nyobain. Jadi kalau mau nyobain silakan, kalau nggak percaya. Maka saya ingatkan, tugas ibadah ini jangan sampai tertinggal. Bahkan ingatkan di surat ke-15 ayat terakhirnya 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kalian sampai titik darah penghabisan, sampai kematian datang. Dan ketika menjelang maut itu, kata teman saya yang teliti, kalimat yang paling membuat mereka tenang adalah kalimat zikir, la ilaha illallah, subhanallah. Ini hasil riset mereka, Bu. Saya bilang Masya Allah. Maka kemarin, karena saya sedang menulis buku tentang psikologi kematian, kami mau kolaborasi hasil riset 18 calon jenazah ini kan luar biasa. Ini mahal, kata dia. Antum tahu nggak habis berapa juta saya mendapatkan rekam medik ini? Puluhan juta. Karena dokter pasti nggak mau ngasih sebenarnya, tapi karena dia minta ini untuk guru besar saya, tolong bantu. Rekam medik itu luar biasa. Ya Allah, ini makin menguatkan bahwa ternyata jangan sepelekan kehidupan ini. Tugasnya jangan sampai ketinggalan, karena nanti ada tagihan, Pak, di hadapan Allah. Saya sampaikan, ada doa yang semoga tetap dibaca. Ya, apa doanya? Rabbana afrih alaina sabara wa tawaffana muslimin. Masih hafal itu? Masih dibaca kan? Masih, barusan kita baca.
Kenapa penting? Ternyata tadi riset teman saya bilang, itu orang kalau mau meninggal ketakutannya luar biasa, ngerinya luar biasa, kalau merasa sakit yang luar biasa. Ya, makanya doa tadi semoga diijabah nanti kalau kita wafat meninggal, sebagaimana gambaran dalam Quran surat 16 ayat 32. Ketika meninggal, malaikatnya kasih salam, salamun alaikum warahmatullahi jannah. Selamat Bapak mau masuk surga. Jadi kalau nanti kita boleh cabut nyawanya, itu malaikat kasih salam. Kalau meninggalnya dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi yang baik. Tentu saya dan kita semua pasti mau kondisi. Mau kan? Udah siap? Siapnya kayaknya masih ragu-ragu ya. Siap Pak, tapi kalau bisa jangan dulu deh, saya mau lihat cucu saya. Kadang siap, tapi siap tidak siap, harus kita siap. Karena itu mau tidak perlu nunggu tua, tidak perlu nunggu sakit, tidak perlu nunggu apalagi ya, kecelakaan gitu. Semua takdir Allah itu ada batasnya, usianya batas. Maka doa tadi semoga menjadi menguat kita. Sabar termasuk ibadah itu sampai titik pun bisa. Kalaupun ibu sakit, bapak sakit, tetap harus ibadah. Tidak usah berdiri dengan duduk sholatnya, tidak usah duduk dengan tiduran. Kalau sudah tidak usah tiduran baru disolatkan. Bagaimana wudhunya? Bisa dengan tayamum. Pokoknya karena tugas ibadah ini jangan sampai ditinggalkan, apalagi dengan sengaja. Alhamdulillah. Ya, khawatirnya lagi nggak sholat, kecuali perempuan ya yang sedang dapat tugas dari Allah, ada haid. Laki-laki kan nggak ada, maka rugi betul. Baik, jadi pertama ketaatan pada Allah itu etika yang perlu didasari. Ketaatan Allah itu melahirkan karakter yang pasti. Satu, kejujuran. Itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Makanya di surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Jadi kita disuruh baca nih, utslu ini perintah membaca, tilawah, baca Quran lah kira-kira. Ya, dan dirikan sholat. Sholat Mas tahu ini, baca Quran, baca juga ilmu lahi, dan sholat. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, kalau sudah sholat harusnya dia sudah benar. Tapi kalau sholat juga tapi masih korupsi, yang salah siapa? Pasti bukan ayat tadi. Al-Ankabut sudah pasti itu. Jadi kalau orang sholat, ini kebetulan lah, yang korupsi rata-rata beragama Islam dan kelihatannya sholat, Pak. Karena kelihatan juga di Idul Fitri dia sholat lah ya, kelihatan sholat muslim. Kenapa korupsi? Dijelaskan tentang hal ini, misalnya kenapa mereka yang sholat juga korupsi juga. Iblis itu kan memang tugasnya godain manusia, SOP-nya. Ya, bagaimana menggoda iblisnya? Wamin aidihim, dari depannya, disamarin dari depannya itu. Ini bukan korupsi, hanya dia. Misalnya, kenapa? Dijelaskan di surat 15 ayat 39. Di surat ke-7 ayat 17 terkait dengan cara iblis menggoda manusia. Wamin aidihim, dari depannya. Salah satu poin di depan itu adalah dikelabui mata kita ini. Yang buruk jadi baik, Pak. Korupsi itu buruk, kata iblis, apa-apa nggak ketahuan. Dibalikin. Maka kenapa? Harusnya tadi ya, kita ini harus selalu berlindung pada Allah karena ketaatan Allah melahirkan kejujuran. Tadi ya, jadi inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu bagi sholat yang benar. Nah, sholat yang belum benar berarti STMJ istilahnya. Sholat terus. Insyaallah. Semoga kita tidak termasuk gitu ya. Jadi kalau orang korupsi, oh berarti dia sholat, tapi mungkin kata iblis nggak apa-apa ya.
Ini kemarin saya baru lewat dari Pemalang. Pas saya lewat ke sini, malamnya bupatinya ditangkap bahkan dengan istrinya. Akan bulan madu kata mereka. Tapi di penjara, namanya Pemalang ya. Konon katanya para pejabat yang ngicek Pemalang langsung di tanahnya nggak lama. Maka kalau pejabat negara tinggi, presiden di sana pasti ini jadi karpet merah, nggak bisa nyentuh tanah. Saya bilang kok bisa begitu? Ya ini menjadi anekdot di sini dan diyakini betul. Maka itu ada presiden yang orang yang paling merakyat saja, karena banyak dukunnya. Bapak boleh ke sana tapi nggak boleh turun ke tanah. Jadi karpet tebal itu turun. Karena kalau menyentuh tanah habis tahu kan. Bupatinya sudah berapa kali ini ketangkap juga. Ya, bahkan sekarang dengan istrinya. Oh sudah. Berarti memang berat ya jadi pejabat. Maka saya tidak mau jadi pejabat publik negara. Satu, nggak ada keinginan. Dua, nggak ada yang milih. Tapi kembali pertama, nggak ada keinginan insya Allah ya. Baik, yang kedua, malah tanggung jawab. Ya karena setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban kan jadi sadarnya Allah kalau saya dikorupsi. Bagaimana misalnya ada pejabat Bekasi korupsi di Bekasi, dia harus minta maaf tuh kepada seluruh warga Bekasi. Itu di Bekasi. Bagaimana kalau negara dikasih tugas ini ada makan bergizi gratis untuk seluruh Indonesia, dikorupsi, kira-kira minta maafnya gimana tuh? Ya Allah. Masih senyum lagi Pak, karena merasa tidak bersalah. Saya korupsi Bu, demi Allah saya nggak megang duitnya gitu. Ya, karena duitnya banyak ya. Baik, jadi tanggung jawab itu ada dan buat kita semuanya, bahwa apapun akan kita tanggung jawab. Yang ketiga adalah kesabaran. Jadi ibadah taat kepada Allah itu, ya itu akan melahirkan kesabaran. Maka mengapa hari ini para ahli kejiwaan baik yang berbasis Islam, psikoterapi, psikologi Islam dan konseling Islam itu selalu mendalilkan itu pada agama. Semalam ada mahasiswa bertanya, Pak, bagaimana kalau konseling kita punya klien non muslim? Saya bilang gampang. Saya pernah menghadapi orang, masa saya di Jogja calon psikolog yang stres. Dan dia Katolik. Apa yang saya lakukan? Mau nggak saya kasih obat gratis ke masa saya ini? Karena dia calon psikolog yang stres, Pak. Oke, boleh kemana hujan? Saya cerita ya. Besok hujan besar, kamu di hujan. Apa faedahnya? Kamu nggak usah tanya, nanti saya jelaskan. Jadi kemudian orang mandi hujan, perempuan mandi hujan, berangkat torik kan, mandi hujan. 2 bulan berikutnya dia ketemu lagi, Pak. Saya penasaran. Kenapa Bapak suruh mandi hujan? Kamu ada perubahan nggak? Iya, saya jadi tidak gampang pingsan. Jadi karena Pak di kelas ini sering pingsan. Anda kalau depresi tingkat tinggi. Saya bilang saya ceritakan ya. Jadi hujan itu dalam agama saya ceritakan ayatnya di Quran surah Al-Anfal ayat 11. Ada 4 fungsi hujan. Bagi kami orang beriman, orang Islam itu yakin betul bahwa hujan itu tidak hanya air. Tapi penjelasannya ada dalam Al-Quran surat ke-8 Al-Anfal ayat 11. Bahwa hujan itu satu, bisa membersihkan badan, air. Kedua, bisa menghilangkan gangguan setan, was-was, kecemasan. Yang ketiga, bisa menguatkan hati. Yang keempat, bisa menguatkan telapak kaki, pijakan. Bayangkan. Terus, dia mulai penasaran. Ya, 2012 saya tinggal balik ke Bekasi, sudah nggak ngajar sana lagi. Mudah-mudahan bisa masuk Islam. Orang penasaran. Saya bilang kalau terapi pada orang non muslim jangan langsung bawa agama di situ. Tapi bikin dia penasaran, bayangkan mandi hujan kata dia, saya kan orang gila. Ya maka kamu sudah gila aja. Ya tapi luar biasa, begitu mandi ada perubahan. Kan tadi hujan itu berfungsi pada 4. Sekarang zaman hujan dulu ya Pak, belum musim hujan dulu masih kemarau. Nanti kalau musim hujan, kalau digalau mandi hujan, cucu suruh mandi hujan, biar sehat. Ya kasih makan yang punya gitu. Tadi karena Al-Quran menjelaskan tentang fungsi hujan itu sangat luar biasa. Tadi ya surah
8 ayat ke-11. Ini penting kaitan dengan terapi. Ya, ada terapi gratis kok. Ya, nggak usah bayar datang ke sekolah mahal puluhan juta gitu ya. Karena konsultasi 1 jamnya sampai 2,5 juta gitu. Dan harus antri juga. Karena sekali banyak orang stres. Jadi kesabarannya yang keempat adalah kerendahan hati. Jadi kita yakin bahwa sebenarnya ibadah inilah yang menjadi fondasi semuanya. Ketaatan, ada kejujuran, ada tanggung jawab, kesabaran, dan kerendahan hati. Baik, yang kedua, kisah Nabi Yunus, ujian dalam menjalankan amanah. Nabi Yunus diutus kepada kaumnya, kaum Yahudi nih Pak. Kaumnya namanya Niwaha. Ya, ini yang menyimpang dari perintah Allah. Jadi beliau berdakwah dengan penuh semangat, tapi kaumnya nggak mau dengerin. Ya, dicuekin akhirnya gitu ya. Maklum lebih senang main HP kelihatannya. Lebih senang main IG gitu ya, medsos daripada dengerin ceramah gitu kan. Ceramah pada surga neraka gitu ya. Mendingan yang lain gitu ya. Nah, maka tadi kisah Surah Sofan di 139 dan 140. Yunus itu adalah bagian dari mursalin, para rasul yang diutus, ya. Dan ketika dia lari ke kapal penuh muatan karena sudah tidak tahan, sudah nggak sabaran beliau karena kaumnya tidak mau beriman. Peristiwa tersebut, ya tadi ya surat As-Sofan, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang tinggi, ya, ketika menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus memberikan pelajaran bahwa keputusan yang didasarkan atas emosi itu, meskipun muncul dari rasa kecewa, ya, terhadap keadaan sulit itu, tetap harus dikendalikan oleh petunjuk Allah. Jadi ini pentingnya mengendalikan emosi ketika mengambil keputusan. Nabi Yunus dengan emosi, Pak. Oke, saya tinggalkan saja nih. Padahal belum tahu perintah beliau. Jadi tidak sabaran dalam berdakwah. Artinya ini ada amanah dijalankan. Ada suami dari amanah dengan keluarganya nggak kuat, minta pisah. Kemarin baru kami dapat beberapa riset dari mahasiswa kami yang meneliti Bapak Ibu tentang angka perceraian secara menikah. Salah satu yang mulai meningkat adalah perceraian pada usia tua, kisaran usia 50-60 ke atas bercerai, Pak. Ini trennya sudah mulai naik. Yang cerai, kenapa demikian? Ternyata ada yang beban daya bukan anak perempuan, karena sudah tidak sabar dipimpin oleh suaminya, ingin ganti suami. Dan itu usianya sudah tidak muda lagi, kisar 50 sampai 60. Saya teringat, saya pernah cerita ya, tadi saya makan ayam Suharti di Jogja, saya makan logonya ayam jago. Di Jakarta, loh kok logonya perempuan? Saya penasaran, ternyata mereka bercerai. Yang jago milik suaminya, yang perempuan istrinya. Usia berapa? 60 tahun ketika bercerai. Maka sebenarnya dalam psikologi itu ada penyakit namanya kesepian dan kebosanan. Sama-sama berdua di rumah, Pak, berdua saja. Waktu pengantin baru dengan mantan pengantin baru itu beda ternyata. Waktu pengantin baru itu indahnya luar biasa. Dunia miliknya berdua, Pak. Yang namanya kontrak sama kos itu. Begitu sudah berdua, sudah jadi mantan pengantin baru, muncul penyakit D3 kan? Dia lagi, bosan tuh. Di kamar ketemu dia, ya si nenek lagi. Di ruang tamu ketemu dia, mau ke dapur ketemu dia juga. Dan fenomenanya nyata yang banyak gugat adalah perempuan, terutama mereka yang punya penghasilan. Udah bosan lah ganti suami, ngapain ada suami nganggur, aki-aki, merepotin, Masya Allah. Setelah itu, Masya Allah. Kalau niatnya bukan ibadah,
selesai Pak. Kalau ini bukan aki-aki. Ya. Jadi kalau nenek ibadah sampai kakek nenek itu tetap niatnya lillah, ya Allah. Ini walaupun kakek begini seterus repotin, ini kan suami saya. Perempuan itu berbakti pada suami, jalan ke surga gitu. Nah bagi suami itu sama Pak, jangan ego gitu. Kemarin diskusi dengan mantan-mantan pejabat tinggi di sebuah BUMN. Mereka ceritalah ini sering suaminya tuh di rumah, maklum mantan pejabat kan di kantor dulu, sering nanya istrinya, "Mah, buruan kopi. Ini kopi pahit banget sih." Biasa nyuruh-nyuruh di kantor lupa, ya disuruh sekarang istrinya gitu. Untuk istri nggak galak, coba dibalikin. Wah, sama ya. Ini fenomena bahwa termasuk di keluarga ya, sebagai suami punya amanah berat, sebagai istri juga punya amanah berat. Sebagai suami amanah jadi pimpinan, sebagai istri juga amanah bantu pimpinan. Ya semoga tetap sampai kakek nenek gitu ya. Maka apa doa yang perlu dibaca ketika berikan kami kemampuan bersyukur. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Masih hafal? Masih dibaca kan? Dibaca lah, barusan kita baca lagi. Doa ini menjadi penting Bapak Ibu. Jadi ada dua doa yang menurut saya jangan sampai ditinggal, apalagi yang sudah merasa tua gitu. Tadi satu, doa minta sabar. Dua, doa minta bersyukur tadi. Ya, surat apa tadi? Surat Al-Ahqaf. Surat 46 ayat berapa? 15. Hafalkan Pak, besok kita ujian ya. Ini penting, kenapa? Kita ini nggak mungkin bisa selalu standby baik terus. Karena di sekitar kita ini ada iblis yang tugasnya godain kita Pak. Maka minta sabar sampai nanti kematian kita datang. Minta bersyukur dari kehidupan, termasuk saat sudah pada pensiun. Kan kalau sudah pensiun beda ya. Di rumah dulu, ya tinggal nunggu pensiunan, kalau yang tidak pensiunan. Ya kalau tidak, Masya Allah. Ya, maka semoga Allah beri kesabaran ya yang sudah masuk masa pensiun. Ya nanti pun saya juga alami kan. Sekarang belum pensiun, nanti alami Insya Allah. Ya. Baik, jadi ada amanah yang harus dijalankan dengan baik. Sebagai suami pahami Nabi Yunus pernah mengambil keputusan dalam kondisi marah. Ini nggak boleh. Ya emosi berantem suami istri. Kalimat yang paling sering muncul adalah cerai. Karena ada iblis yang memang tugasnya ngomong-ngomongin Pak. Udah cerai aja, masih banyak laki-laki ngomong kamu kok. Udah cerai aja istrimu, masih banyak perempuan yang cantik kok. Masya Allah. Itu provokator dari iblis setan. Ya, makanya ketika berantem ya jangan sampai ngambil keputusan. Ya Masya Allah ya. Jadi semoga Bapak Ibu juga berikan kesabaran ya. Baik, lalu yang ketiga, pelajaran etika dari Nabi Yunus alaihissalam. Pertama, etika mengendalikan emosi. Yang kedua, etika melakukan kesalahan dan bertobat. Yang pertama, etika mengendalikan emosi. Nabi Yunus alaihissalam mengalami kondisi psikologis berupa rasa kecewa. Ini beliau sangat kecewa ya pada kaumnya, tetapi melalui ujian dalam perut ikan yang tadi ya, lari dari tugas dakwah, lari dari kaumnya, emosi meledak tadi. Kemudian Allah kasih pelajaran beliau dihukum di perut ikan. Nah karena Nabi ya hukumnya tentu banyak hikmah. Nah kalau kita sudah dihukum nggak sadar-sadar juga gitu. Dalam psikologi Islam, kemampuan mengendalikan emosi merupakan bagian dari proses tazkiyatun nafas atau proses pencucian jiwa. Jadi apa yang dialami Nabi Yunus, jadi ketika mengendalikan emosi itu, ada emosi datang, beliau mengambil keputusan yang tidak baik, meninggalkan tugas dakwah. Berarti di keluarga juga sama. Lalu bagaimana ketika melakukan kesalahan? Doa yang dibaca Nabi Yunus itu mengandung pelajaran penting.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, pertama doa Nabi itu pengakuan terhadap keagungan Allah. La ilaha illa anta berarti tidak tauhid itu. Ya, kalimat tauhid tadi termasuk zikir yang bisa menenangkan ketika sedang sakaratul maut, termasuk talqin, Pak. Ini kata teman saya tadi. Jadi pernah melihat kasus ada orang ditalqin sama orang lain langsung berubah, seolah menolak itu jenazahnya. Mau ditalqin oleh orang yang dia sayangi, maka pastikan nanti kalau ada meninggal, yang mentalqin adalah orang-orang yang dia kenal, yang dia sayangi. Kalau suaminya ya istrinya, istri suaminya, anaknya, yang dia kenal, jangan orang lain. Kenapa? Akan menolak kata dia. Karena pada saat itu yang dibutuhkan adalah pendampingan. Maka kata Rasul, talqini mayit, bimbing dia. Dan tadi hasilnya, kalau yang bimbing itu yang tidak dia kenal, dia tidak sayang, langsung berubah tuh mukanya. Artinya kasih latihan anak di rumah. Nanti kalau bapak ibu meninggal, kamu dampingi. Kalau sudah ada isyarat-isyarat, kaki sudah mulai dingin naik ke atas. Ini bukan karena di kulkas kedinginan maksudnya. Saking dingin dari kaki mulai ke atas, yang angkat dari ke atas, sudah ada tanda-tanda maut, jangan tinggalin. Itu ketakutan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah mulai mata naik ke atas, di surat Al-Insan dijelaskan wakil nama kalau sudah dibuka tuh tabir kehidupan itu, yang mata sudah terbelalak naik ke atas, itu sudah mulai tanda-tanda sudah diberikan akan ada kehidupan alam lain. Ya, maka wakil nama sudah sampai kerongkongan untuk nyawanya. Itu dikasih jabatan presiden itu nggak mau. Udah saya kasih satu triliun nih kamu nggak mau. Kenapa? Rasa takut yang luar biasa itu pada saat itu lah. Maka satu kalimat yang indah, yang mudah, jangan dibaca Quran kata dia. Itu adalah orang semua waktu baca surat Yasin memberontak karena sudah diikuti. Yasin, Allah ini apa? Maka dibaca kalimat-kalimat zikir. Maka Rasulullah SAW, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir hayatnya bisa melakukan kalimat tahlil la ilaha illallah, dia masuk surga. Gampang ya? Ngomongnya gampang, prakteknya ya gampang. Kenapa tadi godanya luar biasa? Secara medis tadi makanya dampingi, kalau dalam bahasa Islam talqin, dampingi kalimat-kalimat sederhana. Maka zikir ini mudah-mudahan menjadi kebiasaan sehingga kalau kita wafat itu ada lidah yang terbiasa zikir, sehingga ketika diingatkan oleh anaknya, ibu, mama, papa, ayo ikuti. Karena di rumah kan tauhid yang terus baca la ilaha illallah, yang pendek-pendek, jangan terlalu panjang karena kondisinya sedang drop dan ketakutan luar biasa. Makanya perlu pendampingan. Nah, zikir ini penting. Pertama, Nabi Yunus mengaku keagungan Allah. Yang kedua, mensucikan Allah dari segala kekurangannya. Subhana. Kemudian yang ketiga, ini kuntu minaz zalimin, mengakui kesalahan diri. Maka inilah etika dalam kesalahan. Jadi tiga ya. Pertama, mengakui keagungan Allah, mensucikan Allah, dan mengakui kelemahan diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, lalu yang keempat, kesabaran sebagai buah dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari pernikahan, Nabi Yunus kembali menjalankan tugas dakwahnya, Pak. Maka di surah Sofa ayat ke-147 dan 148, warsalnahu ila mi'ah, kami utus dia kepada 1000 orang atau lebih, kembali kepada kaumnya. Ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah membutuhkan kesabaran dan keteguhan, termasuk kesabaran dalam bangun rumah tangga, kehidupan di masyarakat. Itu kaitannya bagaimana pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu buah dari ketaatan. Sabarnya kita, orang tak ibadah dengan yang tidak tak ibadah tentu berbeda. Ya, karena tadi misalnya ada orang sedang kena musibah, dikasih nasihat kamu yang sabar ya. Sabar itu disayang Allah. Wah,
Gak kena itu. Kamu kan gak ngerasain yang sakit itu. Ya, saya gitu. Maka pentingnya memahami bahwa kesabaran itu adalah buah dari ketaatan. Ketika kita taat, insya Allah walaupun seberat apapun cobaan itu masih bisa diingatkan kembali, ya, bahwa cobaan itu bagian dari kehidupan. Baik, yang kelima, bagaimana implementasi etika kehidupan ini dari kisah Nabi Yunus? Yang pertama adalah keluarga. Ya, seorang perlu belajar meredakan emosi ketika ada konflik di keluarga nih, bapak atau ibu, ya, pasangan yang muda-muda atau sudah pasangan yang sudah tidak muda lagi. Ingat bahwa ketika sedang emosi marah itu dikendalikan oleh alam bawah sadar kita yang diprovokasi oleh iblis. Sehingga kadang-kadang kita di keluarga itu, mohon maaf, semoga tidak ada ya, sering ribut, sering berantem. Jadi kalau ribut ada yang sampai kayak UFO gitu ya, piring terbang misalnya, apa gelas terbang misalnya. Alhamdulillah, semoga tidak ada. Dalam pekerjaan ya, yang masih bekerja, seorang pemimpin harus memiliki kesabaran, ya, mimpin dan juga dipimpin saja. Kalau dalam pendidikan juga sama, ya, para pendidik, misalnya tidak hanya guru, dosen, atau siapapun, atau orang tua juga termasuk. Dalam kehidupan sosial pun sama, kita perlu tetap, ya, berbuat baik meskipun menghadapi penolakan atau perlakuan buruk dari orang lain. Mungkin ada tetangga yang menyewaki kita, tetangga yang mungkin tidak mau menerima kita, tapi tetap sabar belajar di kisah ini. Lalu apa kesimpulannya? Kisah Nabi Yunus sendiri memberikan pelajaran bahwa membangun etika kehidupan harus dimulai dari ketaatan kepada Allah. Ya, seorang manusia yang tidak cukup hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga membutuhkan ketundukan spiritual, pengendalian diri, kesabaran dan keterbatasan. Jadi tidak jaminan orang sekolah tinggi itu akan jadi orang baik. Ya, buktinya banyak koruptor itu rata-rata pendidikan tinggi. Ya, bahkan baru selesai doktor ujian tentang bagaimana menangani hukum, sekarang dihukum juga. Karena hanya mendalami ilmu, ya. Nabi Yunus SAW mengajarkan bahwa seorang hamba harus mampu menghadapi ujian dengan kesabaran, mengakui kesalahan dengan rendah hati, ya, secara dan kembali kepada Allah melalui taubat dan doa. Inilah yang menjadi etika dalam Islam, ya, Bapak Ibu. Dan melalui keterangan Nabi Yunus ini, kita bisa belajar bahwa keberhasilan hidup bukan hanya diukur dari pencapaian dunia, tapi jauh mana seorang mampu menjaga ketaatan pada Allah dalam setiap keadaan. Ya, ini ya yang bisa kita pelajari pada hari ini kesimpulannya, dan kita masih melanjutkan nanti benar-benar Allah beri kesabaran. Ya. Masih ada 2 tema lagi, berarti masih ada 2 bulan lagi, Pak. Karena sebenarnya sekali, insya Allah bulan depan kita masih melanjutkan dari tema-tema ini terkait dari kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang ada dalam Quran, yang semoga bisa menjadi penguat pelajaran motivasi kita dalam kehidupan. Demikian apa yang bisa kita bahas pada hari ini. Sebelum saya akhirnya ada ditanyakan? Pas ya? Baik. Oh, ada. Waalaikumsalam. Yang saya penasaran itu dari Nabi Yunus tadi, kaum itu penyantaan seperti apa sih yang membuat Nabi Yunus itu sebegitu marahnya? Karena dari beberapa pelajaran dari kisah Nabi, contohnya yang saya masih itu dari Nabi Lut, kemarin ada berlihat bahwa tinggalkan setelah diberitahu Allah, tinggalkan lalu itu ada bagaimana sedemikian hebat. Kemudian dihubungkan dengan keadaan sekarang dari beberapa sosial media bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Kata siapa? Kata pemimpin ini bilang kata siapa tidak baik, indahmu. Jadi ada beberapa kejadian bahwa bisakah kita atau bolehkah kita melihat keadaan seperti itu, kita tinggalkan saja, atau mungkin bagi
kami pribadi, saya pribadi yang tidak punya kekuasaan apa-apa, ya udah biarin aja. Apakah seperti itu tindakan kita, atau ada beberapa yang berkemampuan mereka meninggalkan negara ini 200 sampai berapa? 200 500 kalau nggak salah kemarin saya bahwa di Indonesia ada apa sebenarnya? Itu aja mungkin yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sangat bagus. Betul, memang Nabi Yunus itu kaumnya nggak mau dengerin, Pak. Disuruh ibadah nggak mau, cuek lah kira-kira ya. Apalagi setiap hari kasih nasihat. Inilah bentuk ujian dan contoh buat kita. Ini kan kisah sepanjang zaman, ya, sepanjang hayat. Artinya dari kisah itu bisa terjadi hari ini. Di mana Indonesia misalnya, ya dari sekian 200 sekian juta penduduk Indonesia, tentu tidak semua baik. Bahkan yang baik menurut versi siapa juga sama. Jadi ketika tadi menurut pimpin hari ini semua baik-baik saja pandangan dia. Karena dari laporan semua baik Pak. Masyarakat sekarang tidak ada kelaparan karena sudah ada MBG. Yang lapar itu hanya berapa orang saja Pak yang nggak mau makan misalnya gitu ya. Karena ada istilah ABS. Asal bapaknya senang. Makanya bapaknya nggak tahu tuh ternyata dikorupsi oleh buahnya sendiri. Uangnya banyak sampai ada gaji bahkan ke MK. Uang pendidikan pun digunakan untuk makan. Nah MK atau Palu nggak boleh itu ngambil dari pendidikan. Ini kan sebenarnya sudah salah kaprah. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan politik. Di syarat maknanya apakah kita harus ngambil sikap pergi? Tentu tidak bijak juga. Bisa kita mau pindah bikin negara sendiri Pulau Seribu, satu nggak mungkin. Ya kita bersejarah deh negara Pulau Seribu bawa presidennya kan nggak mungkin. Maka di tengah itu semuanya, ini bagian dari cara Allah menguji kita. Maka ujian itu kan secara umum ada dua. Al-Anbiya ayat 32, surah 21 ayat 32. Kaitannya dengan 35. Kaitannya dengan ujian kehidupan, yaitu bisyarri wal khair, kebaikan, keburukan dan kebaikan. Maka cobaan-cobaan tadi itu sebenarnya adalah bagian dari ujian dalam kehidupan. Kalau kita diuji misalnya pimpin kita yang tidak taat, inilah ujian kita. Allah menciptakan Nabi Yunus itu bukan untuk ciplak kira-kira dia diambil untuk misalnya udah kita tinggal pergi aja kayak Nabi Yunus beruzrah. Kita tidak mungkin juga beruzrah pergi ke tempat yang jauh menyepi, itu tidak juga bisa. Kita tetap hidup di zaman ini, jalani kehidupan tentu dengan koridor agama kita yakini bahwa mereka yang hari punya kebijakan, punya kewenangan, silakan yang menjalankan kewenangan itu, toh nanti ada pertanggungjawaban. Apa sih kemampuan kita? Tentu ada masyarakat ya, ada masyarakat yang terpilah-pilah. Ada yang berdiri pada politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Itu masing-masing kapling sudah ada. Maka biarkan kapling-kapling itu, masing-masing itu yang menjalankan tupoksi masing-masing. Kita hanya bisa menurut saja ketika ada seorang pimpin yang maki-maki anak sendiri, maki-maki rakyatnya. Karena kalau logo hitamnya misalnya, kan itu bentuk bullying sebenarnya. Ya, pada apalagi wartawan dianggap logo hitam. Karena logo hitam itu persepsi negatif masa lalu. Ya, di Indonesia, di Jawa itu ketika perang di Ponorogo, perang lawan Jawa itu, kakek buyut dari orang yang ngomong logo hitam itu memang ikut bela Belanda. Apa kaitannya dengan logo hitam? Dulu logo hitam itu adalah pribumi yang membela kompeni. Itu logo hitam, namanya Belanda hitam, Belanda kulit hitam. Dan ketika perang di Ponorogo, perang Jawa, Jawa itu ada orang-orang yang berpihak kepada kompeni. Maka akhirnya Pangeran Ponorogo ditangkap dan dibuang ke Makassar sampai wafat beliau di Makassar. Ya, ini hebatnya Belanda dari dulu Pak. Kalau sekarang langsung lawan politik eksekusi. Ini Belanda luar biasa, diasingkan, ya dibuang. Nah itu Belanda. Nah, maka pentingnya kita menjaga hati, suasana hati. Kita protes nggak bisa. Kita yang berubah juga tidak bisa. Kemarin hari Senin, Selasa, saya di UGM. Ketemulah dengan orang lagi olahraga pagi di depan di Pagar Kampus UGM itu ada orang dari Kalimantan. Ditanya, Bapak lagi apa? Oh nanti saya mau ada seminar nih di Fakultas Kedokteran. Apa kata dia? Pak, Bapak kan akademisi. Ini negara lagi kacau gini gimana Pak?
Ini bapak dari Kalimantan, anaknya sekolah kuliah di UGM. Dia bertanya, gimana Pak itu yang dulu suka masuk lorong-lorong sekarang ini dan sebagainya. Jadi Pak, kami harus bagaimana? Gitu kan. Saya ingin Pak ini yang pintar-pintar ini muncul lah ke publik, muncul ke apa namanya, ke permukaan. Saya bilang, Pak, kami sesuai tertumpuk masing-masing. Secara akademisi saya dosen, saya menyuarakan kebenaran dari sisi akademis, dari kuliah berkuliah. Bapak yang dari sisi usaha, usahakan juga dari usaha itu. Bahkan di UGM Pak sekarang dengar kata mikrofon itu aja langsung pada panik dan demo langsung diusir. Ya, sakit takutnya ada demo gitu. Karena nggak perlu ada demo di kalangan mahasiswanya luar biasa. Jadi memang saya bilang Bapak kan tahu hari ini kita dosen pun dibatasi ngomong kencang-kencang dipanggil. Ya, ya kalau dipanggil orang tua nggak apa-apa. Ini manggil polisi gitu kan. Kamu pernah punya kasus ini loh. mau dibuka atau ditutup gitu. Masya Allah, saling sandra itu kan maksudnya. Maka menurut saya hari ini bahwa tetap kita berkomitmen karena tugas kita adalah ibadah pada Allah, maka tugas utama kita ibadah dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Nah mungkin kita sama. Ibadah dijaga betul, jangan lupa berdoa, gitu ya, beribadah, berdoa dan berkomunitaslah dengan orang-orang baik. Jadi 3 langkah itu minimal kita berkomitmen dalam ibadah dan sebagai tinggalan. Apalagi kita sudah masuk fase 50 atas, 60, 70, mau ngapain lagi? Kalau malas ibadah tanya, nanti kamu di kuburan pakai apa, bawa apa? Kalau masih malas ibadah dan teman-teman ini, coba tanya deh, datang ke kuburan tuh, ziarah sama istri atau sama teman. Nih nanti kamu yang akan nyusul ke sini nih, tanya gitu ya. Untuk motivasi kita bahwa jangan sampai malas ibadah, gitu Pak ya. Jadi motivasi saling mengingatkan. Tadi berdoa dulu, berdoa, beribadah, berkomunitas lah ya, 3B. Di saat kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, insya Allah Allah berikan kemudahan. Melewati masa kehidupan, toh nanti ada ujung dari kehidupan kita adalah kematian ya. Semoga ketika itu datang kita dalam kondisi baik, thayyibin, dan malaikat menyanjung kita sambil ngasih DP ke surga. Masya Allah. Semoga ya, maka doa-doa yang saya sampaikan semoga dibaca minimal habis sholat, dibaca doa sabar dan doa syukur. Demikian Bapak Ibu ya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mari kita sempurnakan dengan berdoa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.